Halo teman-teman yang sekarang lagi mau berangkat sekolah, mau berangkat kuliah, berangkat kerja, atau lagi belajar, lagi santai, atau bahkan ada yang lagi OTW tidur nih. Oke, aku ucapin welcome to the Tongkrongan Podcast. Widih, tepuk tangan dong, tepuk tangan. Nah, sebelumnya guys, kenalin aku Fikri dari Binusian 2025, jurusan Computer Science yang bakal ngobrolin soal tentunya Binus Graduate Attributes bareng teman-teman aku di sini nih. Di sini kita berlima. Di sini kita rame-rame. Yang pertama ada Aurelius. Halo Aurelius. Halo, Oke, ada ya berarti ya. Gimana nih? Mungkin ada perkenalan dulu, aman-aman. nyebutin nama atau gimana nih? Namaku Aurelius Irsandio Prasetyo, aku dari jurusan Computer Science. Oke, dari jurusan Computer Science. Halo, Ya, Aurel. halo. Terus yang kedua di sini ada Prestian atau kita nyebutnya Ian aja nih ya. Halo. Halo, Oke, ada. Mungkin nyampain apa gitu ke pendengar nih? perkenalin namaku Ian. Aku adalah manusia yang bersekolah di BINUS dengan jurusan Computer Science. Oke, seorang manusia yang sedang kuliah jurusan Computer Science di Binus University. Oke, keren keren keren. Halo Ian, keren keren. Terus di sini juga ada Patricia. Atau kita nyebutnya Cia aja nih ya, biar enak. Iya, halo semua. Oke, apa kabar Kak Cia? Baik dong. Gimana kabarnya Fikri? Wah, aku baik juga. Thank you loh ditanyain balik. Aku belum Iya. ada yang nanyain kabar hari ini. Wah, keren keren. Thank you Kak Cia. Terus yang terakhir di sini juga ada Kak Alvin. Halo Alvin, Halo semuanya. Oke, mungkin mau nyampein apa nih ke pendengar nih, atau teman-teman yang lagi dengerin? Semoga bisa menikmati ya podcast ini dari awal hingga akhir. Oke, berarti semoga bisa menikmati. Bener banget ya guys ya. Jadi kalian gak usah jangan sampai bosen ya mau dengerin kita di sini. Soalnya kita bakal ngomongin soal tadi udah aku sebutin spill sebenarnya di awal-awal. Kita bakal ngobrolin soal Binus Graduate Attributes. Nah, sebelumnya mungkin aku jelasin dulu lah ya dikit-dikit ya apa sih Binus Graduate Attributes ini. Jadi buat teman-teman yang ada di sini atau yang lagi dengerin nih masih belum tahu itu apaan gitu. Nah, jadi Binus Graduate Attributes ini adalah kumpulan kemampuan yang harus kita miliki saat menjadi lulusan Binus University. Nah, biar tujuan itu tuh, biar kita bisa nyampe ke tujuan itu, kita perlu ngembangin skill-skill pas masa kita belajar di Binus atau pas lagi jadi mahasiswa di Binus University. Nah, gitu ya. Terus nih sebenarnya Binus Graduate Attributes ini ada berapa nih? Di sini teman-teman yang di sini tahu gak sih ada berapa untuk Binus Graduate Attributes ini? 8 gak sih? Atau 9? Kurang 8, ingat deh. 10 nggak sih? Seingatku sih 10. 8, 9, 10 urut ya. Oke. Oke. Jadi buat teman-teman yang ada di sini mungkin kayak lagi masih ragu gitu atau teman-teman juga yang lagi dengerin itu sebenarnya udah tahu, ada yang beberapa yang udah tahu atau beberapa yang masih belum tahu. Nah, biar kita klarifikasi nih. Jadi sebenarnya Binus Graduate Attributes itu ada 9. Nah, ada 9 poin. Tapi pada ngobrolin soal hal ini kita bakal fokus ngobrolin soal salah satunya, yaitu yang mana nih? Mungkin bisa nebak gak sih? Kita bakal ngomongin yang poin yang mana nih? Apa tuh? Aku kurang tahu tuh kita mau bahas apa. Oke, di sini ternyata teman-teman di sini masih belum tahu ya. Oke. Jadi kita bakal ngobrolin soal poin untuk Global Standard Technical Competencies. Wih, ini aja nyebutnya keren banget ya pakai English gitu ya guys ya. Oke, keren. Ini udah ada Global Standard itu sebenarnya kata kunci ya. Oke, jadi kita bakal ngobrolin soal Global Standard Technical Competencies. Tapi sebelum masuk ke situ, aku pengen tahu nih, kepo. Menurut kalian yang ada di sini nih, seberapa penting sih Binus Graduate Attributes itu buat kita milikin? Nah, gimana nih? Mungkin aku tanya satu-satu aja kali ya. Dari Ngap siapa nih? Ngap Ian deh. Gimana nih Ngap? Bagiku sih BINUS Graduate Attribute atau BGA itu sangatlah penting. Soalnya kenapa? Hal itu cukup membekali kita ketika kita masuk sebuah company atau perusahaan yang ada di global ataupun di national company. Dengan itu kita bisa mendapatkan beberapa aspek agar kita itu bisa menjadi lulusan yang siap, benar-benar siap kerja dan bisa bersaing untuk menjadi karyawan ataupun owner dari perusahaan itu tadi. Oke, berarti dari Ngap Ian tadi itu penting banget ya buat kita tuh biar punya bekal istilahnya ya. Biar kita punya bekal buat nanti bisa bersaing di standar industri yang global atau bahkan nanti jadi pekerjanya atau bahkan jadi ownernya juga itu bisa banget ya untuk Binus Graduate Attributes ini.
gitu. Oke, thank you Ngap Ian. Terus kita nanya ke siapa lagi nih ya? Oh ini nih, Mams Cia, gimana nih Mams? Penting gak sih Mam Binus Graduate Attributes ini? Penting banget sih menurut aku. Menurut aku itu BINUS Graduate Attributes itu termasuk kunci sukses nih dalam menghadapi persaingan global era kini. Jadi kalau pengen menjadi mahasiswa yang berkualitas atau lulusan berkualitas, jelas harus punya BINUS Graduate Attributes nih di dalam dirinya. Kenapa? Karena eh, aku yakin banget kalau kita punya atribut-atribut ini tuh kita akan mampu nih berfokus kepada prestasi dan dapat mempersiapkan kita nih untuk menghadapi dunia real pekerjaan itu seperti apa. Oke, berarti menurut Mamsia tadi guys ya, ini mungkin aku rangkum ya. Jadi menurut Mamsia ini untuk BINUS Graduate Attributes ini sangat penting buat kita biar punya standar, biar kita punya kompetensi yang keren gitu ya, buat nanti bisa bersaing di dunia global gitu ya. Mungkin nanti untuk bekerja itu mungkin nanti di dunia real tuh kayak gimana sih? Nah, biar kita bisa ngadepin hal-hal yang seperti itu gitu ya. Mungkin dari Mamsia, bener gak sih Mams? Bener banget. Oke. Terus kita tanya lagi ke nih, Ngap Alvin, gimana nih Ngap? Penting gak sih Menurut Ngap? aku ya, BGA ini sangat penting karena dengan adanya BGA ini itu kita bisa melihat dan menjadi orang yang lebih berkualitas. Nah, berkualitas ini dalam hal sifat kita seperti bagaimana kita menyelesaikan tugas dan sebagainya. Nah, ini sangat penting apalagi kalau kita sudah nanti setelah lulus dan masuk ke dunia kerja. Pasti akan sangat terpakai. Oke, mungkin dari Ngaps Alvin nih guys ya untuk pendapatnya itu biar kita jadi pribadi yang lebih berkualitas gitu ya, biar nanti kita itu enak gitu di dunia kerjanya atau mungkin di jenjang-jenjang selanjutnya kita biar lebih enak kalau kita udah punya pribadi yang udah berkualitas gitu. Keren sih, keren. Terus ke Ngap yang terakhir nih, Ngap Aurel. Gimana nih Ngap? Penting gak sih Ngap untuk BINUS Graduate Attributes ini? Sangat penting. Seperti yang sudah dijelasin sama teman-teman tadi, BINUS Graduate Attribute ini sangat penting. Karena supaya bisa lulus dengan nilai yang memuaskan dan baik, kita harus memegang pedoman BGA ini. Seperti itu. Oke, jadi kita perlu untuk menjadikan BGA ini menjadi pedoman kita ya buat nanti biar kita jadi pribadi yang aturannya itu istilahnya berkualitas gitu ya, bisa bersaing. Nah, bener banget ya guys ya dari jawaban dari teman-teman aku yang ada di sini, pendapat-pendapat mereka nih, bener banget kalau BINUS Graduate Attributes ini menurut kita bersama kita setujui nih ya, kalau BINUS Graduate Attributes ini penting banget untuk kita miliki. Untuk apa? Untuk nanti kita biar jadi pribadi yang berkualitas, biar nanti kita punya kompetensi yang berkualitas juga. Untuk apa? Untuk nanti kita bisa bersaing di dunia yang lain, di dunia yang luar gitu, standar yang global atau juga standar nasional kayak gitu. Oke, jadi kayak gitu ya guys ya. Biar kita istilahnya bisa bersaing karena punya kompetensi yang tadi. Terus aku juga pengen tahu nih ya, sesuai dengan topik yang kita bicarain pada malam hari ini, kita bicarain soal poin untuk Global Standard Technical Competencies. Wih, namanya aja keren banget ya di sini ya. Terus juga sebenarnya di sini ada kata kunci nih. Oke, aku pengen tahu satu-satu yang ada di sini nih teman-teman aku. Menurut kalian nih, Global Standard Technical Competencies itu yang kayak gimana nih? Mungkin aku tanya dari Mams Cia, gimana nih Mams? Menurut aku, Global Standard Technical Competencies itu merupakan atribut di mana mahasiswa maupun lulusan dari BINUS wajib punya. Kenapa? Karena ya dari namanya aja itu kita harus punya kompetensi yang sesuai dengan standar global. Kompetensi yang gimana sih? Yaitu disesuaikan lagi nih sama jurusan yang lagi kamu jalani sekarang. Misal nih di aku kan jurusan IT ya, computer science, maka tuh aku harus punya nih skill-skill yang berkaitan dengan jurusan aku, kayak skill ngoding misalnya, itu untuk buat hard skill. Kompetensi di sini menurut aku nggak cuma hard skill ya, bisa jadi soft skill juga, kayak mungkin bekerja dalam tim, skill komunikasi kita. Nah, kalau kita punya skill-skill tadi itu, hard skill, soft skill, harapannya pasti kita tuh bisa memenuhi global standard dari kompetensi kita gitu. Oke, berarti menurut Cia ini Global Standard Technical Competencies ini jadi kita perlu punya kompetensi yang standarnya itu standar global ya. Dan yang tadi udah disebutin sama Cia ini guys, untuk kompetensinya itu sekarang seperti kompetensi lebih ke jurusan apa yang sedang kita jalanin sekarang, jurusan apa sih yang sedang kita pelajarin pada hari ini.
Nah, untuk kompetensinya tadi yang tadi disebutin sama Mams Cia, guys ya, itu bukan cuma hard skill aja, tapi juga termasuk soft skillnya. Dan skill-skill itu haruslah nanti standarnya standar global, gak cuma standar nasional aja. Oke, kayak gitu mungkin dari Mams Cia. Wes, Nah, benar banget. iya keren ya berarti ya bener aku ya. Oke, thank you Mams Cia ya. Terus ini aku penasaran sama jawabannya, pendapatnya Ngap Aurel nih. Gimana nih Ngap? Menurut Ngap Aurel, Global Standard Technical Competencies itu kayak gimana tuh? Menurutku saya mendukung dengan jawaban dari Kak Cia tadi. Memang harus wajib Binusian memiliki Global Standard Techno Competition ini tadi untuk membuat sistem kerja kita menjadi lebih teratur dan lebih sistematis gitu aja sih mungkin. Oke. Berarti untuk Global Standard Technical Competencies ini sebenarnya sama lah ya dari jawaban sama Mams Cia tadi. Tapi lebih nekanin sama kita punya standar global yang lebih sistematis gitu ya. Bener ya? Ya benar banget. Oke, benar kayak gitu ya guys ya. Dan juga sekarang memang banyak banget sih ya perusahaan-perusahaan itu yang mengedepankan sistematis gitu. Gimana sih agar orang-orang itu bisa bekerja atau bisa ngelakuin hal yang udah ada sistematisnya, udah terurut, udah rapi gitu. Nah, oke. Jadi gitu ya mungkin ya intinya dari Ngap Aurel ini. Terus aku penasaran sama Ngap Ian nih. Gimana nih Ngap? Menurut Ngap Ian nih apa nih Global Standard Technical Competencies ini? Dari namanya aja udah global. Kemudian ada diikuti dengan Global Standard Technical Competency. Wah, namanya aja udah global, maka artinya kita harus memiliki sebuah kompetensi untuk menjadi sebuah lulusan atau mahasiswa yang memiliki skill maupun soft skill dan mindset yang secara global. Sehingga kita bisa bersaing dengan universitas-universitas yang lain yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Sesuai dengan namanya global, yaitu kita bisa bersaing dengan banyak sekali company yang ada di luar sana. Keren banget, ini jawaban keren sih. Terus tadi sama ya sebenarnya sama Mamsia tadi, kita itu harus punya kompetensi yang standarnya itu standar global. Dan standar global itu udah disebutin sama Ian tadi ya. Buat tujuannya apa? Tujuannya nanti kita bisa biar kita bisa bersaing sama orang-orang di luar sana. Soalnya kan gak cuma dari kita aja nih, bukan dari cuma lulusan BINUS University aja, tapi banyak lagi lulusan-lulusan yang mungkin gak kalah keren dari kita. Itu ya. Pokoknya yang gimana pun kita itu harus bisa bersaing sama mereka orang-orang yang di luar sana, dan kita harus punya standar, dan itu adalah standarnya standar global. Terus dari yang terakhir nih ya, Ngap Alvin, gimana nih Ngap? Menurut Ngap Alvin ini gimana nih untuk Global Standard Technical Competencies ini? Sama ya seperti yang sudah dijelaskan sama teman-teman yang lain. Ini merupakan salah satu atribut yang penting yang apalagi untuk Binusian. Kita itu dilatih supaya bisa memiliki kompetensi dan skill yang sudah berstandar global. Supaya waktu kita lulus ini, kita sudah dapat bersaing dengan orang-orang yang ada di luar sana. Oke, berarti intinya guys ya, ini dari teman-teman aku yang ada di sini, itu tanggapan mereka, intinya sama. Biar nanti kita punya kompetensi yang standarnya itu standar global, dan itu nanti bisa kita gunakan untuk kita bersaing dengan orang-orang lain di luar sana gitu ya. Soalnya gak cuma kita aja guys, mungkin di situ masih banyak banget orang-orang di luar tuh yang mungkin lebih keren dari kita, mungkin lebih hebat dari kita. Jadi kita perlu banget ngembangin kompetensi-kompetensi kita pada saat kita, terutama kita ngembanginnya pada masa berkuliah nih. Dan kita kebetulan kuliahnya di BINUS University. Gitu ya guys ya, untuk Global Standard Technical Competencies tadi. Terus nih, dari Global Standard Technical Competencies, masih dalam topik itu ya. Apa yang udah dilakuin sama teman-temanku yang ada di sini nih untuk nyapai untuk poin Global Standard Technical Competencies? Mungkin aku mulai dari siapa dulu ya? Mams Cia nih, gimana nih Mams? Untuk poin Global Standard Technical Competencies, apa yang udah Mams lakuin nih untuk nyapai ke situ? Oke, yang aku lakuin ya supaya mewujudkan nih untuk mengembangkan Global Standard Technical Competencies-nya. Pertama aku ikut course yang masih yang gratisan sih, yang biasanya banyak disebar di IG. Nah, itu course-nya yang berkaitan lagi nih sama
fokus pendidikan aku, yaitu di IT. Aku misalnya ikut course web development, terus misalnya nih aku ada ikut organisasi juga kan, BNCC. Di situ mereka ngadain pembelajaran juga nih tentang back end development. Nah, aku ikut untuk nambah skill aku juga di situ. Dan semisal pun aku kurang paham nih materi-materi di perkuliahan, aku bisa nonton YouTube buat tambahan pembelajaran. Jadi itu kan nambah pengetahuan, nambah ilmu aku. Nah, dengan adanya ilmu itu menurut aku yakin banget aku jadinya bisa mengikuti perkuliahan di BINUS, misalnya di UTS atau UAS-nya itu aku bisa dapat nilai yang bagus tanpa harus ngulang, gitu sih dari aku. Oke, berarti dari Mamsia ini untuk usaha untuk nyampe global standard technical competencies ini, Mamsia berusaha untuk bisa istilahnya itu bisa nyapa ya atau bisa memenuhi syarat-syarat nanti untuk di UTS-nya atau nilai UAS-nya dan lain-lain. Dan dari Mamsia ini itu udah ngikutin beberapa course yang di luar universitas mungkin ya. Course-course itu memang lagi berkaitan sama jurusan yang lagi Mamsia ini laksanain, guys. Dan juga Mamsia ini tadi udah sebutin ya tadi ya. Lagi ikut organisasi atau apa tuh ya namanya adalah BNCC atau namanya adalah UKM, bener ya Mas ya? Ya, itu Bina Nusantara Computer Club. Oke, Bina Nusantara Computer Club itu adalah salah satu UKM yang ada di BINUS University. Mungkin teman-teman di sini ada yang pengen join juga ke BNCC, silakan aja join atau bisa tanya ke Mamsia dulu nih mungkin ya. Boleh. Oke, saya. Oke, jadi gitu guys. Jadi ikut course-course yang ada di luar universitas atau juga ikut UKM atau organisasi bisa banget untuk salah satu hal yang bisa kalian lakuin untuk nyapai poin global standard technical competencies ini. Terus lanjut aku tanyain ke ini nih, Ngap Ian, gimana nih Ngap? Apa yang udah dilakuin Ngap Ian ini untuk poin global standard technical competencies ini? Kalau dari kampus sendiri itu kan udah sering nih diadain kayak webinar, terus ada bootcamp dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau dari aku sendiri sih, aku tuh lebih sering untuk nyari sesuatu hal yang baru di luar kampus. Misalnya nih, dengan cara kita bisa mengikuti course yang udah diadakan oleh BINUS maupun yang tidak diadakan oleh BINUS. Nah, dari email-email kampus itu biasanya kita juga bisa mendapatkan potongan harga maupun mendapatkan akses gratis kepada course-course yang ingin kita ikuti. Misalnya karena aku tertarik ke data nih, kemudian aku pengen ikutan ke data analis di Udemy. Nah, itu bisa banget untuk mendapatkan potongan harga maupun mendapatkan akses gratis di sana. Jadi meskipun kita sudah mengikuti yang kurikulumnya kampus, kita nggak boleh ngikut arus saja, tapi kita juga harus menentukan jalan lain supaya kita menggali skill kita lagi lebih dalam, gitu. Oke, berarti jawaban dari tanggapan dari Ngap Ian ini sebenarnya sama ya, ikut course sama kayak Mamsia tadi. Tapi guys, itu seperti yang udah dikatain sama Ngap Ian tadi di BINUS itu sebenarnya di universitas kita itu udah disediain banyak banget course inti juga dikasih, terus apalagi kayak webinar atau workshop itu bahkan ada di BINUS University itu udah disediain. Biasanya itu kebanyakan gratis. Tapi tadi udah dikatain sama Ngap Ian tadi, kita nggak boleh tetap aja di zona nyaman kita istilahnya harus keluar dari zona nyaman. Soalnya masih banyak banget course di luar sana yang tadi udah dikatain sama Ngap Ian tadi. Itu banyak banget course-course di luar sana yang bahkan itu ada yang gratis dan ada yang berbayar juga guys. Dan gak kemungkinan kita bakal dapat potongan harga juga mungkin. Nah itu adalah kesempatan yang bagus banget buat kalian ikutin, apalagi tuh yang gratis. Dan itu mungkin kalian lihatnya tuh prospek banget buat naikin skill kalian, kompetensi kalian itu bisa banget buat kalian ikutin. Nah istilahnya kayak gitu ya mungkin ya. Oke, terus lanjut ke Ngap Alvin nih, gimana nih Ngap? Apa yang udah dilakuin nih Ngap? Yang sudah saya lakuin itu salah satunya masuk ke organisasi. Karena di organisasi kita bisa belajar banyak hal-hal atau skill-skill baru yang belum tentu kita akan dapatkan di perkuliahan. Nah, skill-skill seperti skill berkomunikasi, bekerja di dalam tim, skill bagaimana kita bisa menjadi pemimpin yang baik, itu semua pasti akan kita dapatkan di dalam organisasi. Gitu sih. Oke, berarti selain skill-skill yang udah diajarin pada kurikulum inti di BINUS University, Ngap Alvin ini juga ikut beberapa organisasi ya, mungkin sejenis sama kayak Mamsia tadi nih.
Jadi menurut Ngap Alvin ini tadi gimana nih Ngap? Berarti kayak lebih banyak banget skill-skill itu yang nggak lebih banyak dipelajarin di luar pembelajaran, mungkin di luar kelas ya mungkin ya istilahnya ya Ngap Alvin ya. Iya, benar sekali. Oke, berarti lebih banyak guys ya, banyak banget skill-skill yang bisa kalian pelajarin di luar kelas seperti tadi skill berkomunikasi, skill bekerja sama dengan tim, terus skill leadership juga akan lebih banyak kalian pelajarin di luar kelas tuh sebenarnya. Jadi kalian gak usah ragu kalau kalian mau ikut organisasi, ikut UKM, kalau kalian udah yakin ikut aja. Nah itu pasti gak akan rugi gitu ya guys ya. Nah, itu mungkin bisa lanjut ke Ngap Aurel nih. Gimana nih Ngap? Apa yang udah Ya, dilakuin nih? kalau dari aku sih, caraku untuk mengembangkannya adalah dengan cara tekun mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas jauh hari sebelum jadwal pengumpulan. Itu membuat supaya kita lebih sistematis dan teratur aja. Wih, berarti ini lebih ke buat plan gitu ya untuk ngatur jadwal, terus ngumpulin tugas tuh jangan mepet-mepet deadline kayak aku. Aku juga beberapa soalnya kalau ngumpulin tugas tuh mepet-mepet deadline gitu, tapi gak apa buat teman-teman nggak boleh ya guys ya. Jadi kita harus punya planning apa yang harus kita lakuin. Terus apalagi dari segi pendidikan kita itu harus kita tentuin banget ya. Kita buat planning mingguan atau bulan atau bahkan harian tuh bisa. Nah, itu mungkin bisa dicontoh ya guys ya dari Ngap Aurel ini. Oke, lanjut nih. Kita kan udah ngomongin tadi soal Binus University, terus Binus Graduate Attributes, terus kita juga udah ngomongin soal Global Standard Technical Competencies, terus yang udah dilakuin apa aja tadi mungkin bisa diterus sama teman-teman yang lagi dengerin sekarang. Dan yang terakhir aku kepo soal apa harapan kalian atau apa goals kalian buat ke depan. Nah, ini mungkin dari Ngap Aurel nih. Gimana nih, Ngap? Apa goalsnya, Ngap? Kalau aku sih tentu aja harapannya bisa lulus dengan nilai yang memuaskan dan mendapatkan pekerjaan yang diimpikan setelah lulus dari BINUS ini. Gitu. Oke, mungkin dari Ngap Aurel ini cukup simpel ya, tapi ini penting banget juga. Ini harapannya biar dapat nilai yang memuaskan dan untuk nanti kerjanya itu sesuai yang diharapkan. Nah, itu semoga bisa tercapai ya, amin. Oke, terus lanjut ke Ngap Ian. Gimana nih Ngap? Apa goalsnya Ngap? Kalau dari aku sih harapannya sama seperti si Aurel, di mana aku juga pengen mendapatkan nilai yang memuaskan dan pekerjaan yang sesuai dengan keinginanku. Namun aku juga pengen untuk mendapatkan goals-goalsku yang lain, tidak cuma pekerjaan tapi juga karirku di hidup. Oke, berarti sebenarnya sama kayak Ngap Aurel nih, tapi ke Ngap Ian ini mungkin lebih ke karir hidupnya gitu ya, biar lebih keren, biar lebih bergemilang, bergemilang gitu bahasanya. Pokoknya kayak gitu ya, biar nanti untuk karirnya Ngap Ian ini biar jelas, biar lebih keren gitu istilahnya lah. Oke, semoga tercapai ya Ngap Ian ya. Terus dari Ngap Alvin gimana nih Ngap? Apa goalsnya Ngap? Oke, kalau untuk goals dan harapannya, untuk mungkin harapannya dulu itu pastinya dapat lulus dengan nilai yang terbaik, dan untuk goalsnya itu bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai yang saya inginkan. Oke, sama ya berarti ya. Semoga nanti lulusnya bisa dapat hasil yang terbaik dan nanti untuk bisa setelah lulus nanti biar dapat kerjaan yang sesuai gitu ya. Keren. Iya. Terus terakhir, Mams Cuy, sorry, Mams Cia, gimana nih Mams? Nah, kalau aku pertama harapan dulu nih ya. Kalau aku sih pengennya semoga semangat belajar aku itu tetap terjaga. Kalau bisa aku tingkatin gitu, nggak cuma di awal-awal. Karena kan aku tadi bilang banyak banget ya ikut course-course gitu kan. Ini kan karena masih semester awal, mudah-mudahan aku bisa selalu untuk keep up semangat aku supaya di semester pertengahan maupun semester akhir tetap semangat belajarnya ada. Terus kalau untuk goal sendiri pastinya pengen dapat IPK yang bagus ya, yang kalau bisa IP setiap semester aku tuh setidaknya konsisten deh, atau kalau bisa meningkat. Terus pengen juga goalnya itu ikut lomba yang berkaitan tentang IT, dan kalau bisa sih menang ya supaya nambah portofolio juga gitu. Jadi ya, oke. Oke, berarti dari harapan dari Mamsia ini dia itu lebih ke kayak lebih konsisten lagi ya nanti gak cuma semangat-semangat di semester awal doang tapi biar bisa semangat juga sampai semester akhir nanti itu semoga bisa tercapai dan juga ini tadi harapan dari Mamsia ini lebih banyak improvement lagi ke depannya. Wah, keren-keren ya di sini harapan ya. Terus mungkin harapan aku sendiri nih
Mungkin kalau dari harapan aku tuh simpel banget, punya duit itu kayak Rafathar gitu. Nah itu udah cukup banget buat aku. Oke oke oke. Amin, mudah-mudahan Amin, terwujud. Baca. Iya Sama bener aku juga banget. mau duit dong. Iya siapa yang nggak mau Mudah-mudahan. kan. Iya. Oke. Wah, keren-keren ya guys ya untuk harapan-harapan tadi. Berarti masih banyak banget ya yang harus diperjuangin dan harus dilakuin nih mulai dari sekarang. Terus kalian para pendengar teman-teman yang lagi dengerin nih pasti punya goals juga dong pasti. Aku harap semua yang diinginkan bakal secepatnya bisa terwujud. Amin. Sama yang tadi berarti untuk BINUS Graduate Attributes ini penting banget ya guys ya biar nanti kita bisa berkompetensi terus juga salah satunya standar global tadi biar dapat outcome yang keren pas lanjut kerja atau nanti lanjut pendidikan di jenjang S2 atau jenjang-jenjang berikutnya. Nah, itu semoga bisa. Oke, mungkin sampai di sini ya guys ya kita ngobrolin soal BINUS Graduate Attributes. Terima kasih buat para teman-teman yang udah dengerin sampai di sini. Aku harap kita bakal ketemu lagi di waktu-waktu yang akan datang. Sekali lagi aku ucapin thank you banget buat teman-teman aku yang ada di sini dan juga thank you banget buat teman-teman yang lagi dengerin. Goodbye. Goodbye. Thank you, Fikri. Oke, thank you Thank juga. you. Thank you.